Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Hendrawan, mahasiswa tingkat 3 Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, kelas 3E, program studi budidaya tanaman hortikultura. Baik, dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi manajemen produksi dan manajemen pemasaran. Teman-teman, sebelum kita melangkah ke pembahasannya, perlu kita pahami definisi dari manajemen produksi dan manajemen pemasaran terlebih dahulu. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu organisasi, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Baik teman-teman, itulah tadi definisi dari manajemen produksi dan manajemen pemasaran. Selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasannya. Nah, teman-teman, untuk pembahasan pertama kita akan membahas apa sih itu manajemen produksi. Nah, pada bagian manajemen produksi ini teman-teman, ada 6 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep dan ruang lingkup manajemen produksi agribisnis. Yang kedua, perencanaan sistem produksi. Yang ketiga, pengendalian produksi. Yang keempat, sistem informasi produksi. Yang kelima, pelaksanaan produksi agribisnis. Yang keenam, pengawasan dan pengendalian produksi agribisnis. Nah teman-teman, untuk pembahasan pertama yakni konsep dan ruang lingkup manajemen produksi agribisnis. Teman-teman, secara konsep, manajemen agribisnis adalah suatu aktivitas pengadaan, penyaluran, hingga pemasaran berbagai produk pertanian dan agrobisnis yang mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Teman-teman, ilmu manajemen ini memiliki peranan yang penting di dalam agribisnis sebagai suatu sarana dalam membentuk perencanaan agribisnis yang lebih terstruktur dan juga terorganisir dengan baik. Dengan penjelasan tersebut, teman-teman, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa perencanaan di dalam agribisnis memiliki peranan yang sangat penting, mengingat bisnis dalam pertanian penuh dengan ketidakpastian dan sangat rentan dengan kerugian. Baik teman-teman, itu tadi penjelasannya mengenai konsep dan ruang lingkup. Selanjutnya, perencanaan sistem produksi. Nah teman-teman, perencanaan itu merupakan suatu upaya penyusunan program, baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu usaha produksi yang baru memerlukan perencanaan yang bersifat umum atau yang sering disebut sebagai pra-perencanaan. Faktor-faktornya teman-teman yang sangat penting dan harus kita putuskan dalam perencanaan agribisnis, khususnya subsistem produksi primer atau usaha tani, yaitu pemilihan lokasi. Jadi teman-teman itu harus menentukan lokasi dan pertimbangan fasilitas serta skala usaha. Setelah ketiga hal tersebut diputuskan, maka teman-teman itu bisa membuat rencana yang lebih spesifik menyangkut kebutuhan input-input serta perlengkapan produksi. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai perencanaan sistem produksi. Selanjutnya itu pengendalian produksi. Nah teman-teman, pengendalian dalam usaha produksi ini berfungsi untuk menjamin agar proses produksi berjalan pada rel yang telah direncanakan. Dalam usaha tani, misalnya teman-teman, pengendalian dapat dilakukan pada masalah kelebihan penggunaan tenaga manusia, kelebihan penggunaan air, kelebihan biaya pada suatu tahap proses produksi, dan lain-lain. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan pengendalian produksi. Selanjutnya itu sistem informasi produksi. Nah teman-teman, sistem informasi produksi ini sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi untuk digunakan oleh fungsi produksi. Adapun tugas dari sistem produksi
sebagai berikut, teman-teman. Jadi ada 4 tugasnya nih sistem produksi, teman-teman. Tugas pertamanya itu merancang sistem produksi. Yang kedua, mengoperasikan suatu sistem produksi untuk memenuhi persyaratan. Yang ketiga, menjamin tercapainya hasil produksi dalam hal jumlah, kualitas, dan lain-lain. Dan keempat, bertanggung jawab untuk memproduksi barang atau jasa dalam suatu organisasi. Adapun tujuannya, teman-teman. Jadi ini sistem informasi produksi juga mempunyai tujuan sistem produksi, yaitu membantu para pengusaha untuk memperhitungkan model yang digunakan, memenuhi kebutuhan perusahaan dengan sistem produksi. Semua barang produksi yang dibuat dapat sesuai dengan pesanan. Baik, teman-teman, selanjutnya kita ke pembahasan yang kelima, yaitu pelaksanaan produksi agribisnis. Nah, teman-teman, pelaksanaan produksi ini merupakan proses transformasi masukan menjadi suatu keluaran. Kegiatan produksi adalah melaksanakan rencana produksi yang telah dibuat dan membuat kegiatan yang mempunyai masa yang cukup lama serta terkait dengan bagaimana mengelola proses produksi berdasarkan masukan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, untuk menghasilkan produk. Teman-teman, proses produksi dalam agribisnis menjadi suatu kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan usaha dan merupakan penyedot biaya paling besar. Kegiatan produksi tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Efektivitas kegiatan produksi dapat dilihat dari alokasi sumber daya yang benar, perencanaan produksi yang benar, serta pelaksanaan yang benar. Jadi, saat kita melakukan suatu pelaksanaan produksi agribisnis ini, kita harus melalui tahapan dengan benar, teman-teman. Selanjutnya itu ke pembahasan yang ke-6, teman-teman. Pengawasan dan pengendalian produksi agribisnis. Nah, teman-teman, pengawasan dalam suatu usaha produksi pertanian meliputi pengawasan anggaran, proses masukan, jadwal kerja, dan lain-lain, yang merupakan upaya untuk memperoleh hasil maksimal dari usaha produksi. Pengawasan ini juga dilakukan agar semua rencana dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan semua karyawan melakukan apa yang telah ditugaskan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan saya mengenai manajemen produksi. Baik, teman-teman, untuk pembahasan kedua kita yaitu manajemen pemasaran. Nah, teman-teman, pada bagian manajemen pemasaran ini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu konsep dan ruang lingkup manajemen pemasaran agribisnis. Yang kedua, perencanaan pemasaran agribisnis. Yang ketiga, teknik penjualan produk agribisnis. Nah, teman-teman, kita akan membahas bagian pertama itu konsep dan ruang lingkup manajemen pemasaran agribisnis. Teman-teman, banyak pengertian yang diberikan mengenai manajemen pemasaran. Salah satu pengertian menyatakan bahwa manajemen pemasaran merupakan kegiatan penganalisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, memelihara keuntungan diri pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Teman-teman, dengan batasan pengertian tadi mengenai manajemen pemasaran seperti yang telah saya katakan, maka akan tercakup ruang lingkup yang sangat luas. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa manajemen pemasaran mencakup seluruh falsafat, konsep, tugas, dan proses manajemen pemasaran. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai konsep dan ruang lingkup manajemen pemasaran. Konsep dan ruang lingkup manajemen pemasaran agribisnis. Selanjutnya itu perencanaan pemasaran agribisnis. Nah, teman-teman, di pembahasan kita yaitu perencanaan pemasaran agribisnis ini merupakan suatu bagian dari usaha desain untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang ingin kita capai ini untuk menciptakan nilai bagi konsumen dalam kondisi tetap menguntungkan perusahaan, atau dalam konsep pemasaran saat ini, suatu hubungan yang saling menguntungkan perencanaan pemasaran diantaranya. Jadi ada beberapa perencanaan pemasaran agribisnis, teman-teman. Yang pertama itu kita harus menganalisa hasil prestasi kegiatan pemasaran. Yang kedua,
menganalisa keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman perusahaan. Yang ketiga, penyusunan program pemasaran. Yang keempat, penentuan tujuan pemasaran. Yang kelima, penetapan strategi pemasaran. Yang keenam, penetapan target pemasaran. Yang ketujuh, penyusunan rencana pemasaran. Yang kedelapan, penyusunan anggaran pemasaran. Jadi teman-teman, itu tadi beberapa yang harus kita terapkan pada perencanaan pemasaran agribisnis. Selanjutnya itu kita ke pembahasan yang ketiga, itu teknik penjualan produk agribisnis. Nah teman-teman, di pembahasan ini ada beberapa teknik penjualan produk agribisnis. Yang pertama itu penjualan langsung. Nah penjualan langsung ini kita bisa terapkan di mana saja. Ya, penjualan produk agribisnis ini merupakan salah satu yang terbaik teman-teman. Yang kedua itu komoditas. Nah, komoditas ini kita bisa mulai dengan skala kecil. Kita bisa bergabung dengan komunitas untuk mendapatkan suatu informasi. Dan kita bisa juga menjual hasil pertanian kita teman-teman. Jadi komoditas ini sangat penting. Yang ketiga itu restoran atau hotel. Nah teman-teman, di dalam teknik penjualan ini kita bisa menjual produk kita kepada restoran ya. Tapi tak harus langsung restoran yang mewah teman-teman. Kita bisa mulai dari warung makan di pinggir jalan misalnya teman-teman. Cara ini bisa menjadi batu loncatan buat kita ke depannya teman-teman untuk berbisnis dan menjual produk kita ke restoran nantinya. Yang keempat itu teman-teman, marketplace. Nah, di era seperti sekarang teman-teman, marketplace ini menjadi pilihan orang untuk menjual produk termasuk pertanian. Hal ini didukung dengan perubahan perilaku belanja dari konvensional ke online. Nah teman-teman, yang terakhir itu media sosial. Teman-teman, media sosial ini sudah menjadi bagian yang sangat besar di kehidupan masyarakat. Karena itu menjual hasil pertanian melalui media sosial ini merupakan pilihan yang tepat. Caranya itu teman-teman, kita rajin mempromosikan hasil pertanian di media sosial kita teman-teman, sehingga masyarakat bisa melihat produk kita dan bisa membelinya. Baik teman-teman, itu dia penjelasan saya mengenai manajemen pemasaran. Dan sebelumnya kita juga telah membahas mengenai manajemen produksi. Baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan teman-teman.